Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada muslimin barokah komplek UDN ini, Bapak Ibu Sultan serta seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk tadi ada keluarga remaja dari Rawadinok ya. Alhamdulillah bisa hadir, yang saya hormati, yang saya sayangi. Alhamdulillah, syukurillah pada malam ini, malam ke-11 bulan Ramadan, saya bisa hadir di hadapan bapak dan ibu untuk menyampaikan tausiah singkat yang berkenaan dengan kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Ini saya kira cocok untuk disampaikan karena kita ketahui bahwa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran karena di bulan Ramadan inilah diturunkan kitab suci Al-Quran sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Pada bulan Ramadan inilah diturunkan kitab suci, awal daripada kitab suci Al-Quran. Maka dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi ilmu berkenaan dengan kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap Al-Quran. Apa kewajiban kita terhadap kitab suci kita yang bernama Al-Quran? Ternyata setelah diteliti oleh para ulama dari seluruh ayat-ayat Al-Quran yang 30 juz, diteliti pula dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, khususnya dalam Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 yang merupakan kitab hadis yang merupakan pedoman bagi ajaran umat Islam di seluruh dunia, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah, bahwa kewajiban kita terhadap kitab suci Al-Quran tidak kurang daripada 10 macam yang dirumuskan dengan 10 T. 10 apa? T. Bukan 10 triliun, akan tapi 10 T ini karena yang 10 macam itu diawali dalam bahasa Arabnya dengan huruf ta. Apa yang 10 macam itu kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang pertama adalah tasdiqul Quran. Artinya membenarkan, meyakini kebenaran kitab suci Al-Quran. Jadi kita umat Islam tidak boleh sedikit pun dalam hati kita ada ragu-ragu terhadap kebenaran isi kandungan Al-Quran. Harus yakin semuanya adalah benar. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran bersumber dari Tuhanmu, kamu tidak boleh daripada orang yang ragu-ragu. Yang kedua, setelah kita meyakini bahwa semua isi kandungan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas adalah benar, yang keduanya adalah ta'allumul Quran. Kita harus mempelajari kitab suci kita yang bernama Al-Quran. Bagaimana cara membacanya, memahaminya, harus belajar. Karena ada keterangan innamal ilmu bita'allum. Sungguh orang itu tahu bisa karena sebab belajar. Tidak bisa kita ingin pandai membaca Al-Quran dan sebagainya, apalagi sampai tafsir dan sebagainya, kalau hanya ya duduk aja di rumah tidak belajar. Dan saya anjurkan hendaklah belajar Al-Quran ini kepada ahlinya, ya, karena ada hadis idza wisidal amru ila ghairi ahli fantadrisan.
Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tumbuhlah kehancuran. Jadi harus belajar Quran kepada ahli Al-Quran, bukan kepada ahli yang lain. Lebih-lebih tentunya lebih baik sekali kalau gurunya itu bersanad. Bersanad itu artinya punya guru yang silsilah gurunya nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di Depok atau di Bedahan sudah ada guru Quran yang punya sanad langsung berijazah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tinggal mau belajar. Setelah kita belajar Al-Quran tadi dan sudah bisa, maka kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ketiga adalah ta'limul Quran. Kalau tadi ta'allumul Quran, taknya yakni belajar Al-Quran. Kalau ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Jadi setelah kita dapat ilmu Al-Quran, maka tidak boleh diam aja, tapi mengajar minimal kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita ya di rumah, ajarin Al-Quran. Syukur-syukur ke santri-santri kita, ke jamaah kita yang baik. Dan orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran dinilai oleh Rasulullah sebagai manusia yang terbaik yang ada di dunia. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari Utsman bin Affan. Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Ini dinilai orang yang terbaik. Kemudian setelah mengajarkan Al-Quran, kita juga harus rajin tilawatul Quran. Yang keberapa nih? Yang keempat. Tilawatul Quran artinya membaca kitab suci Al-Quran. Jangan malas untuk membaca. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menulis surat ditujukan kepada orang tertentu, setelah surat kita tulis kemudian diserahkan, lalu surat itu oleh orang yang menerimanya tidak dibaca, hanya disimpan aja di lemari, tidak dibaca-baca. Kita yang nulis surat tadi jelas merasa kecewa. Kenapa? Karena surat yang kita tulis padahal di dalamnya ada petunjuk-petunjuk yang bagus, yang bermanfaat, malah tidak dibaca. Kalau Al-Quran, bayangkan bukan hanya satu pucuk surat, tapi sampai 114 surat. Kalau misalnya kita nggak mau baca, jelas Allah Ta'ala akan murka kepada kita. Ya, karena banyak surat-surat Al-Quran yang mengandung hikmah-hikmah yang sangat berharga. Maka kita baca Al-Quran dengan istilahnya tilawatul Quran. Kemudian yang kelima setelah tilawatul Quran adalah tajwidul Quran. Membaca Al-Quran berbeda dengan membaca Quran. Berbeda dengan membaca Quran. Kalau membaca Quran, mau bacanya bagaimana enggak peduli, yang penting paham, tidak ada masalah, tidak ada kaidah-kaidah. Tapi untuk membaca Al-Quran, karena ini kitab suci firman Allah, ada kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ada yang harus diidghamkan, diizharkan, diikhfakan, digunakan, dikol-kolahkan. Itu harus pas, tidak boleh melanggar. Ya, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartil, dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya baca. Menurut ahli tafsir, tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Jadi harus mentajwidkan huruf-hurufnya, tahu di mana berhenti baca. Kemudian setelah tajwidul Quran, yang ke-6-nya adalah kewajiban kita umat Islam terhadap Quran adalah tahfizul Quran. Tahfizul Quran artinya menghafal kitab suci Al-Quran. Tidak boleh tidak ada hafalan sama sekali.
Di dalam hadis Tirmizi dikatakan innalladzi laisa fi jawfi syai'il Qur'an kal baitil kharib. Sungguh orang yang di dalam dadanya tidak ada hafalan Quran sama aja dengan rumah yang sudah roboh. Kalau kita jalan kemudian ketemu dengan rumah yang sudah roboh, tidak pantas lagi dikatakan rumah. Demikian juga umat Islam ngakunya agama Islam tapi nggak ada hafalan Quran, maka sama aja dengan Islam sudah roboh. Nauzubillah min dzalik. Harus ada hafalan. Kalau orang lain sampai 30 juz, ya minimal hafalan kita juz 30, ya. Bedanya apa? Kalau 30 juz kayak alumni PTIQ yang kena wajib hafal 30 juz, itu artinya hafal dari juz pertama sampai juz terakhir. Karena semuanya Al-Quran sama, baik di Indonesia maupun Timur Tengah, semuanya ada 30 juz. Sementara orang yang hafal juz 30 berarti juz amma, ya. Jadi juz hanya satu juz terakhir. Itu juga sudah lumayan bagus dibandingkan dengan yang tidak ada hafal Al-Quran sama sekali. Dan saya tidak kurang membaca 6 kitab bahwa menghafal Quran 30 juz itu fardu kifayah, ya, baik itu di Irsyadul Ibad atau di Al-Burhan fi Ulumil Quran dan seterusnya, bahwa kalau di suatu wilayah karena satu kota nggak ada satupun yang hafal Quran 30 juz, maka umat Islam dosa semua. Tapi kalau ada yang hafal, nggak dosa semua, ya. Tapi yang punya pahala yang hafal aja. Cuman nggak dosa, itu yang fardu kifayah. Seperti masalah menyolatkan jenazah kan fardu kifayah. Kalau nggak, misalnya kita tahu di kampung ini nggak ada yang menyolatin, itu dosa semua. Tapi kalau ada yang menyolatkan, yang lain nggak dosa. Cuman yang dapat pahalanya yang menyolatkan, itu beda. Yang mudah-mudahan di daerah Depok ini, kota Depok banyak yang hafal Al-Qur'an. Insya Allah di pondok pesantren kami Darus Sholihin terus dibina juga santri-santrinya untuk menghafal Al-Qur'an. Baru berapa teh ini? Ya, kita cepatkan aja. Sekarang yang ke-7. Baru 7. Baru 6. Sekarang yang ke-7 setelah tahfizul Quran, kewajiban kita umat Islam adalah tadabburul Quran. Tadabburul Quran artinya merenungi, menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan ini tidak hanya sekedar untuk dibaca, tapi juga harus untuk dipahami. Coba perhatikan firman Allah dalam surah Shad ayat 29. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab suci Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keberkahan itu, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mau mentadaburi, menghayati ayat-ayatnya, wa liyatadzakkaru ulul albab, dan supaya diambil pelajaran oleh orang yang berakal. Jadi tadabbur ini penting, penghayatan ini penting. Kemudian yang ke-8 adalah tafsirul Quran. Kalau tadi tadabburul Quran, yang ke-8-nya tafsirul Quran. Kita umat Islam hendaknya mampu, ya, memahami tafsir Al-Quran. Tafsir itu artinya penjelas dari Al-Quran, bagaimana sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, selain ya makna-makna daripada lafaz-lafaz dalam Al-Quran tadi. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Barakah ini 1 bulan sekali ada kajian tafsir tematik, ya. Saya sendiri sebagai narasumbernya. Karena kalau tafsir tematik ini biasanya malam Ahad yang pertama, kemudian malam Ahad yang ketiga hadis tematik, ya. Saya juga sebagai narasumbernya, sehingga mudah-mudahan dengan dipelajari tafsir Al-Quran kita menjadi lebih paham terhadap Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu baru 8. Ke-9, ya, semuanya 10. Ke-9-nya adalah tatbiqul Quran, tatbiq Al-Quran. Dari tobako yutobbiqu tatbiqan, artinya merealisir, melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Istilah lain, membumikan Al-Quran
Jadi Al-Quran yang ada ini hendaknya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana misalnya kita berumah tangga menurut Al-Quran, bagaimana kita misalnya seorang anak kepada orang tua menurut Al-Quran, orang tua mendidik kepada anaknya menurut Al-Quran. Ini hendaknya jangan hanya dibaca, dipahami, akan tapi kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya tatbiqul Quran. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah tablighul Quran. Dari balagha yuballighu tablighan, itu artinya menyampaikan Al-Quran. Ya, dalam hadis balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari aku walaupun hanya satu ayat. Jadi ketika kita sudah tahu makna-makna Al-Quran dan sebagainya, kita pun disuruh supaya menyampaikan kepada orang lain. Inilah ajaran-ajaran Al-Quran, namanya tabligh Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dikupas 10 macam ya, yang diawali dengan huruf ta tadi sehingga rumusannya 10 T, mudah-mudahan ya kita menjadi tergugah untuk bisa memahami dan melaksanakan isi kandungan Al-Quran dengan baik. Insya Allah. Demikian penjelasannya dan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih atas perhatiannya, juga kepada panitia, juga Pak Tri ya, Ibu Tri yang telah menjamu kami, bahkan ya istri juga anak ya nyupirin ke sini bisa dijamu tadi untuk makannya. Mudah-mudahan pahalanya bertambah-tambah berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukran jazilan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.